Bagaimana lambang working plane, level, view section ditampilkan dalam view dan sheet? Pada saat awal, pada umumnya sudah terdapat level, dan pada level tersebut kita membuat model pertama kali. Lalu berdasarkan model tersebut dibuatlah potongan, tampak, dan detail. Potongan detail atau tampak inilah pada saat view atau sheet harus direpresentasikan dengan lambang tertentu, atau bahkan tidak harus dengan lambang tertentu juga. Pengaturan atau setup lambang inilah pembahasan kali ini. Lambang ini merupakan sistem family, sehingga bisa disesuaikan bentuknya seperti yang inginkan. Tetapi seperti sistem family lainnya juga memiliki aturan dan batasan tertentu. Sistem ini terkait dengan sistem penomoran pada sheet dan view, dan juga sistem link antar view dan sheet. Bagaimana sistem ini, tampilan ini bekerja, secara umum dibedakan dalam dua tampilan, yaitu dalam sheet dan dalam view. Tampilan dalam view. Secara umum hanya terdapat 3 kelompok, yaitu tampilan horizontal, yaitu seperti tampilan dari samping, yaitu tampak potongan. Dan tampilan vertikal, yaitu tampilan dari atas. Dan tampilan yang bukan berasal dari model. Tampilan vertikal, ini adalah tampilan dari atas model, biasanya untuk tampilan berbasis denah dan turunannya, seperti set plan, block plan, detail, detail denah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah tampilan horizontal, yaitu tampilan dari samping. Ini untuk tampak, potongan, dan turunannya. Dan yang terakhir adalah tampilan yang bukan berasal dari model, alias dari lembar tersendiri atau drafting view. Dan yang unik adalah untuk callout atau untuk pendetailan ini bisa berlaku untuk tampilan vertikal maupun horizontal. Sebab tampilan detail ini bisa untuk detail denah atau detail potongan. Pada saat kita membuat view ini, terutama potongan atau tampak, maka terdapat lambang dari view ini yang merepresentasikan dari view ini. Representasi ini berisi informasi parameter, contoh nomor gambar pada sheet dan halamannya, dan juga memiliki link terhadap gambar yang bersangkutan. Pada kenyataannya, untuk suatu jenis view, contoh potongan bisa memiliki subkelompok yang berbeda, walaupun mereka sama-sama potongan. Contohnya adalah potongan prinsip, potongan tembok, potongan bangunan, potongan detail, dan masih banyak lagi. Ini masih dalam satu keluarga potongan, tetapi kemungkinan logonya atau lambangnya ini berbeda. Salah satu yang harus diperhatikan adalah pada saat kita membuat view, ini dikelompokkan pada project browser, dan pengelompokan ini berdasarkan pengelompokan dari subkelompoknya dijadikan satu. Terlihat contoh dalam project browser seperti ini. Salah satu keunikan callout ini bisa bekerja untuk denah maupun potongan, bahkan callout dalam callout atau detail dalam detail. Dan untuk tampak atau view tidak hanya memiliki kemampuan dalam satu titik terdiri dari satu view saja, tetapi dalam satu titik bisa terdiri dari 4 view. Ini untuk mengakomodasikan kebutuhan tampak dalam interior yang harus memperlihatkan 4 sisinya. Tampilan pada sheet. View ini belum memiliki nomor gambar dan lembar. Item ini akan muncul setelah view dimasukkan ke dalam sheet. Setelah view jadi, maka akan diinsert atau ditarik ke dalam sheet. Dan di dalam situlah terdapat keterangan untuk keterangan di bawah kirinya. Keterangan ini pun juga berupa sistem family yang dapat di-setup sesuai dengan kebutuhan atau tidak perlu untuk dikeluarkan sama sekali. Penomoran ini terkait dengan konsep sheet, halaman, dan daftar isi. Bagaimana view ditampilkan dalam sheet? Untuk melihatnya, klik di logonya atau logo view-nya, dan kita lihat propertinya, dan klik di Edit Type. Ini terlihat cukup rumit, tetapi nggak juga, karena memang beberapa nested family-nya saling tumpang tindih. Tetapi ini sebenarnya hanya mengulang saja. Contoh untuk memeriksa, kita tinggal klik bendanya dan edit type. Di sini terdapat pilihan call out head, section head, dan seterusnya. Ini adalah berupa nested family. Ini contoh untuk view tampak yang memiliki 4 view dalam satu titik. Tapi untuk memeriksa lainnya sama, tinggal di edit type dan kita bisa lihat di dalamnya. Ini seperti jenjang berjenjang.
Contoh lain adalah untuk callout juga sama dengan sistem family dengan nested family-nya. Potongan atau section memiliki kemampuan untuk menjadi potongan maupun callout atau detailing. Kenapa ada dua jenis? Karena settingan yang ini akan digunakan juga untuk settingan callout. Oleh sebab itu, karena kita sekarang berbicara untuk section, untuk bagian callout bisa diabaikan terlebih dahulu. Kita konsentrasi di bagian section tag. Inilah contoh yang kira-kira yang bisa dilakukan oleh section. Section memiliki dua bagian, yaitu head and tail. Di sini arah bisa kita atur dan kepala buntut ini bisa kita ganti-ganti seperti yang kita inginkan. Dan di garisnya ini bisa kita pecah atau kita break. Bentuk section ini dibedakan menjadi head and tail. Ini bisa sama atau berbeda, tapi dalam contoh kali ini beda, tetapi tidak harus berbeda, bisa juga sama. Dan yang kedua adalah garis penghubung. Garis penghubung ini bisa di break. View template ini adalah view template yang digunakan dalam view ini. Jadi apabila kita mau menggunakannya secara otomatis, tetapi bila tidak, dikosongkan saja. Setelah kita masuk di edit type, terdapat dua pilihan, yaitu callout tag atau section tag. Kita bisa pilih yang section tag, karena itulah yang kita gunakan. Kita nggak menggunakan ini menjadi callout. Reference label adalah teks yang keluar pada saat kita membuat link ini, link yang dibuat secara manual, bukan secara default. Pada section tag, itu terdapat dua pilihan, yaitu section head dan section tail. Dua bentuk ini bisa sama atau berbeda. Head atau tail ini berasal dari metric section health dengan kategori section marks yang berisi parameter halaman, nomor gambar, dan lain-lain sesuai dengan kategorinya. Karena ini berupa loadable family, maka bentuk dan posisi dari head ini dapat kita sesuaikan dengan standar kita masing-masing. Apabila kita menginginkan lebih dari satu jenis section, maka kita tinggal menambahkan di edit type-nya dan jenis family-nya. Bisa lebih dari satu jenis. Contoh section di sini kita edit type, di sini ada callout. Di sini ada reference template-nya, apabila kita gunakan, di sini ada callout dan section, kita klik di section, dan dalam section terdapat bagian 2 head and tail dan broken section display style. Ini apabila kita mau nge-break. Di section head ini ada beberapa pilihan, dan pilihan ini sebenarnya kita bisa cari di project browser bagian family. Jadi prinsipnya kita lihat di edit type dan kita cari di project browser, dan kita bisa edit langsung dari sana seperti apa yang akan kita edit atau yang akan kita inginkan. Di sini contoh adalah tail. Untuk ngedit tail, dan ini head, kita bisa lihat family kategorinya. Biasanya yang pertama kali dilakukan adalah mengecek kategorinya. Tampak. Tampak ini juga memiliki kemampuan untuk menjadi callout atau menjadi tampak. Walaupun bisa menjadi callout, tetapi tidak ada pilihannya. Yang unik dari tampak adalah dalam satu item ini bisa memiliki 4 view. Ini untuk mengakomodasi keperluan dari tampak interior, yaitu dalam satu titik harus memiliki 4 sisi tampak. Settingan secara umum hampir sama dengan potongan, yakni juga memiliki view template, yaitu template yang digunakan untuk tampak. Terdapat dua pilihan, elevation tag maupun callout tag. Kali ini kita menggunakan yang elevation tag. Untuk callout tag bisa diabaikan. Untuk elevation tag ini hanya satu, tidak seperti section yang memiliki tail, sehingga dia merupakan sistem family elevation tag yang memiliki elevation mark yang berupa metric callout head yang merupakan family template-nya. Sehingga bentuk dan kebutuhan visual dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan. Secara default, dalam satu view ini bisa memiliki 4 view yang bisa kita aktifkan atau kita tidak aktifkan sesuai dengan kebutuhan. Sama dengan section, kita bisa membuat beberapa alternatif jenis tampak
dengan membuat edit type-nya berbeda. Di sini kita coba buat view, dan view secara standar hanya memiliki satu pointer. Kita bisa lihat pada saat kita bikin view, dia otomatis akan buat grupnya. Di sini terdapat ada dua, ada elevation interior dan elevation building. Dan untuk elevation itu tampaknya itu memiliki 4 sisi, itu yang bisa kita atur. Dan masing-masing itu sebutnya body dan pointer. Apabila kita cek di sini 3 edit type, di sini ada elevation dan call out. Untuk call out itu tidak digunakan, kita konsentrasi di elevation, dan item-item yang bisa kita rubah namanya kita ada pilihannya di situ. Prinsipnya kita lihat namanya dan kita cari di project browser untuk kita edit sesuai dengan yang kita inginkan. Perhatikan juga label dan teks, bagaimana dia akan mempengaruhinya. Di sini terdapat dua tipe, yaitu body dan pointer. Kami ulangi, kalau body adalah lingkaran tengah, kalau pointer adalah penunjuk keluarnya, penunjuk arahnya. Kita bisa lihat dan kita cari itu untuk pointernya apa. Kita cari di project browser. Di sini ada elevation, pointer, dan kita edit type, dan bentuknya seperti itu. Dan apabila kita cek kategorinya, dia termasuk golongan pointer. Detail. Keunikan callout adalah bisa dibuat di atas view lainnya, baik tampak, potongan, maupun detail tersebut. Sehingga walaupun terlihat hanya satu fungsi, tetapi dia sebenarnya memiliki fungsi lainnya, terutama untuk mengakomodasi detail floor, elevation, atau section, maupun detail dalam detail. Callout ini memang agak unik sebab dia bisa melakukan di denah tampak potongan. Kali ini kita memiliki contoh membuat detail di denah. Sekarang kita coba aktifkan di potongan dan kita buat detail dari potongan. Apabila kita lihat di project browser, maka hasil view-nya akan dikelompokkan seperti edit type-nya atau type-nya. Dan yang salah satu keunikannya adalah dia bisa membuat detail dalam detail. Di sini terdapat section, dan di sini floor itu juga memiliki level call out. Di elevation juga bisa memiliki elevation call out. Ini adalah tampak dan kita buat detailnya, dan otomatis dia akan membuat call out view-nya dalam kelompok itu. Walaupun terdapat berbagai macam detail yang disesuaikan dengan tampilan di mana dia digunakan, tetapi dalam pengaturan visual callout-nya itu tetap sama, yaitu berupa sistem family yang diberi nama dengan elevation tag, yaitu berupa sistem family callout tag, dan di dalamnya terdapat callout head yang berupa metric callout head pula. Jadi kita tinggal buat dan kita tinggal pergunakan. Inilah mengapa dalam sistem family elevation, section, dan detail itu memiliki call out-nya. Jadi itu seperti ada dua. Karena sistem type ini digunakan oleh dua. Yang satu adalah view untuk awalnya, dan yang kedua adalah untuk call out tag-nya. Di sini kita bisa lihat apabila kita menggunakan call out elevation, itu sebenarnya sistemnya sama dengan sistem family untuk elevation. Demikian juga untuk detail atau call out section itu sama dengan sistem family untuk section. Dan untuk floor plan atau denah, dia menggunakan sistem family floor plan, dan untuk call out menggunakan sistem family detail view. Untuk pengaturan radiusnya, radius call out-nya ini terdapat corner radius. Di sinilah pengaturannya. Contoh di sini denah, di sini terdapat jenis floor type-nya adalah floor plan. Apabila kita ke section, maka di sini sectionnya building section type-nya, walaupun dia itu adalah di call out. Dan demikian juga untuk tampak, itu adalah sistem family-nya dari tampak. Dan untuk kita edit di dalamnya hampir sama dengan sistem sebelumnya, ada call out-nya dan bisa kita atur dan bisa kita cari sesuai dengan namanya di annotation-nya, bisa kita edit dan kita lihat di sini ada 3 parameternya yang berupa label, dan sesuai dengan kontennya, sesuai dengan kategorinya, informasi apa yang akan kita perlihatkan.
Contoh lain adalah di section, di sini ada section building section untuk family type-nya, di sini ada call out dan section-nya. Untuk kita edit lebih lanjut tuh di bagian call out-nya, bukan di section-nya. Jadi dari secara umum, penggunaan family template yang digunakan itu hanya dua, yaitu metric call out head dan metric section head. Untuk lebih mudah prosesnya, lebih baik kita menggunakan family yang sudah ada. Kita bisa search di project browser dan kita bisa copy dengan menggunakan nama yang berbeda. Setelah itu bisa kita edit langsung di family tersebut dan kita tinggal setup family yang ada. Ini lebih baik daripada kita mengambil dan buat dari template yang ada dari awal. Untuk denah, lihatnya bagaimana? Denah ini lihatnya dari level, dan level ini tidak seperti tampak atau potongan. Untuk level bisa kita lihat di tutorial level dan grid. View reference adalah tools untuk membuat link dari view yang bukan berasal dari model. Ini disebut dengan drafting view. Ini merupakan sistem family, tetapi bersifat tagging. Jadi menggunakan template metric generic tag dengan kategori view reference. Cara penggunaannya, klik di view reference dan tentukan posisi untuk view reference tersebut. Dan masukkan gambar yang akan dituju. Untuk bagian view type, itu masukkan jenis gambar. Di sini ada 3D view, drafting view, floor plan, dan lain-lain. Dan target view adalah menentukan nama gambarnya. Bentuk tampilan view reference ini relatif sederhana, tetapi karena bentuknya adalah loadable family, kita bisa menyesuaikan dengan standar apa yang kita inginkan. Contoh view reference ini sudah ada reference, kita bisa kita periksa untuk tujuannya atau linknya. Untuk tampilannya kita di edit tab dan di situ ada review reference text dengan namanya yang sudah unik. Kita cari browser, di project browser nama tersebut. Di sini terdapat end view reference, kita bisa edit dan kita lihat itu kontennya apa ya. Ternyata terdapat dua label dengan konten detail number dan serial sheet number. Ini bisa kita edit gambarnya seperti yang apa yang kita inginkan. Dan jenis kategorinya adalah view reference. Tampilan view pada sheet. Setelah view ini ada, sudah ada lambangnya, tetapi belum terdapat nomor gambar dan halamannya. Karena view ini belum dimasukkan ke sheet. Dan dalam sheet inilah informasi nomor gambar dan halaman baru bisa terdefinisikan. View ini bisa berbagai macam dari tampak, denah, potongan, dan macam-macam, bahkan yang bukan berasal dari model tersebut. Apabila view ini sudah kita tarik ke dalam sheet, maka terdapat keterangan di kiri bawah biasanya. Dan ini bisa kita setup. Pengaturannya hampir sama dengan view-view lainnya, yaitu kita tinggal klik di logo tersebut dan kita tinggal edit type. Di sini terdapat title, yaitu berupa mView title. Ini berupa metric view title. Itu family template-nya dan bisa kita adjust sesuai dengan kebutuhannya. Di situ terdapat berbagai macam parameter, yaitu ada nomor gambar, skala, dan nama gambar. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di kategori yang ada dalam loadable family tersebut. Show title ini bisa yes or no, artinya apakah kita memperlihatkan title tersebut. Pengaturan garis ini terdapat beberapa macam, yaitu ada line width, color, dan line pattern. Isinya adalah bagaimana kita mengatur dari garis yang akan dibuat. Untuk dapat men-setupkan dengan baik, kita harus mengetahui detail standar yang kita gunakan. Dan detail ini sampai dengan ukuran dari tampilan yang akan digunakan. Contoh untuk view title, kita bisa tarik salah satu view yang ada view title ini ke sheet. Dan di kiri bawah itu biasanya sudah ada view title-nya. Kita tinggal klik dan kita lihat edit type-nya. Di sini ada title-nya berupa load video family dan pengaturan garisnya. Di type-nya ada beberapa jenis. Ada title with line, with no line. Itu sebenarnya hanyalah alternatif untuk hal yang sama, dengan beda parameter saja.
Jadi apabila kita membutuhkan suatu view tanpa ada keterangan itu memungkinkan atau dengan berbagai macam tipe keterangan. Dan di sini kita bisa cari jenis loadable family-nya di MView title, kita tinggal edit ini sebenarnya kontennya apa, di sini adalah seperti ini bisa kita edit lagi lebih lanjut. Dan edit di sini ada 3 label dengan konten atau parameter yang tersaji seperti gambar berikut. Dengan kategori adalah view title.